Halo teman-teman semua, hari ini saya ikut Krisna Mendra Putra akan menjelaskan tentang Circular Queue. Nah, Circular Queue merupakan struktur data linear yang operasinya dilakukan berdasarkan prinsip FIFO, yaitu first in, first out, seperti queue biasa, dan posisi terakhir dihubungkan kembali ke posisi pertama untuk membuat lingkaran, yang disebut juga dengan ring buffer seperti ini. Nah, kalau di queue normal, kita dapat masukkan elemen hingga queue menjadi penuh. Namun, begitu antrian menjadi penuh, kita tidak bisa masukkan elemen berikutnya meskipun ada spasi di depan antrian. Nah, di circular queue ini, hal tersebut dapat dilakukan. Nah, sekarang kita langsung saja ke ilustrasinya agar memudahkan kita dalam mengerti. Nah, di kondisi awal ini, agar memudahkan saya menjelaskan, eh, untuk di kondisi awalnya atau saat circular queue tersebut tidak ada isinya atau kosong. Front dan rear saya buat menjadi 0 dan indeks pertama itu 1. Kalau di array itu kan front sama rear itu saat kondisi kosong itu min 1 dan indeks pertama itu 0. Nah, ini supaya saya memudahkan dalam menjelaskan kepada kalian. Nah, untuk yang pertama, ada proses yang dinamakan end queue. Seperti pada queue pada umumnya, atau yang seperti biasa kalian sudah tahu, queue itu adalah masukkan elemen ke dalam circular queue tersebut. Nah, misalkan kita masukkan 10 nih, dia akan masuk ke indeks yang pertama, dan front dan rear itu akan menjadi 1. Lalu, kita end queue lagi, misalkan kita ingin masukkan elemen 20 ini, kita masukkan, dia akan masuk ke indeks yang kedua, dan frontnya tetap 1, rear-nya akan menjadi 2. Lalu kita tambah lagi, jadi kita masukkan elemen 30 ke dalam queue ini, dia akan ditaruh di indeks ketiga, dan rear-nya akan ditambah 1 dan menjadi 3. Itu indeksnya. Nah, inilah proses yang membedakan circular queue dengan queue biasa. Di proses di queue ini, saat kita mengeluarkan suatu elemen, jika di proses queue biasa, dia akan bisa menghilangkan 10 ini dan menggeserkan 20 ini ke indeks yang pertama ini dan 30 ke indeks yang kedua, begitu seterusnya. Namun, di circular queue ini tidak ada pergeseran yang terjadi. Indeks yang sudah diambil tadi, yaitu indeks pertama ini, akan hilang dan frontnya akan berpindah ke indeks yang kedua. Jadi depannya itu jadi di indeks kedua, yaitu 20 ini, dan rear-nya di 3 tetap. Nah, lalu kita tambahkan lagi enq, kita masukkan elemen ke dalam queue ini, kita tambahkan 40, rear-nya bertambah 1 jadi 4. Nah, di enq ini, walaupun rear sudah sama dengan maksimum, ini kan rear yang terakhir tuh udah di 40 dia, udah di maksimumnya queue-nya ini. Tapi enq masih bisa berjalan, karena masih ada slot kosong di depannya. Karena jika rear sama dengan maksimum, maka rear pindah ke pertama, ke indeks 1. Elemen yang baru akan disimpan di rear yang baru, yaitu di indeks 1. Nah, kita men-enq 50, jadi elemen 50 ini akan ditaruh di indeks ke 1. Dan sekarang frontnya tetap di 2, dan rear-nya akan ke indeks pertama. Nah, bagaimana jika ini kan sudah full nih? Jika kita ingin menambahkan lagi, kita misalkan tambahkan 60, tambahkan elemen 60. Ini kan udah penuh nih, jadi akan terjadi error karena queue-nya sudah penuh. Nah, lanjut. Sekarang jika kita di queue lagi, misalkan frontnya hilang, jadi ya 20 yang tadi itu hilang, di frontnya pindah ke indeks ketiga, yaitu 30 elemennya, rear tetap, disitu kita di queue lagi, 40 jadi frontnya, di indeks keempat, dan rear tetap di 1. Kita tambahkan, misalkan kita menambahkan elemen 60, jadi seperti yang proses yang tadi itu, jadi sekarang frontnya tetap di 4, tapi rear-nya sekarang pindah ke 2. So, kita di queue lagi, kita hilangin. Nah, di proses di queue-nya inilah, kan nih
elemen frontnya ini yang 40 ini udah di max ya, udah di nilai maksimum, yaitu di 4 nih. Maka front tidak boleh tambah 1. Dia tidak jadi 5, namun frontnya itu di set menjadi 1. Jadi sekarang frontnya itu di indeks pertama, yaitu 50. Dan dia ya tetap di 2. Nah, sekarang jika kita di Q lagi, tadi angka 50 itu di indeks pertama ini, jadi sekarang front sama rear sama, yaitu di indeks kedua, yaitu elemennya 60. Nah, saat kita di Q lagi, sekarang frontnya habis, dan rear juga habis, jadi Q-nya kosong. Karena tadi elemennya itu cuma sisa 1, yaitu 60 itu, maka front dan rear akan di-reset dengan nilai 0, yaitu menyatakan bahwa Q-nya sudah kosong. Nah, setelah ilustrasi circular QA tadi, agar kita lebih mengerti lagi, langsung saja kita belajar lewat contoh kode program C atau C++. Nah, contoh kode program tersebut saya dapatkan di website ini, www.geeks4geeks.org. Nah, ini adalah kode program untuk circular queue. Ya, seperti biasa kita pertama inisialisasi dulu rear, front, size-nya ini maksudnya nilai maksimumnya itu di queue yang kalian buat, misalnya array-nya. Nah, di sini front sama dengan rear sama dengan min1 itu artinya itu min1 tuh dia saat kosongnya itu min1. Tadi kan yang saya jelaskan tuh saat kosong tuh dia bernilai 0. Kalau di array dia tuh bernilai 1. Saya set to S, sini array-nya. Nah, ini merupakan function untuk membuat circular queue tersebut. Yang pertama tuh ada ini add queue-nya untuk memasukkan elemen yang kita ingin ke dalam circular queue tersebut. Ini fungsi yang pertama ini merupakan fungsi untuk menandakan saat kita memasukkan elemen tersebut dan queue sudah penuh, akan printf queue is full. Lalu ini adalah fungsi yang digunakan untuk kita memasukkan elemen pertama. Yang ini digunakan jika rear itu atau belakangnya itu udah sama dengan size min 1 atau nilai max-nya itu, dan frontnya tidak sama dengan 0, berarti frontnya itu tidak di elemen pertama, jadi rear itu dipindahkan ke elemen yang pertama, seperti itu. Dan else-nya rear plus plus. Nah, sekarang kita berlanjut ke function yang kedua, yaitu untuk dequeue atau mengeluarkan elemen tersebut dari circular queue, atau mendelete, yang mengeluarkan, sama aja. Nah, ini yang pertama nih fungsi jika kita mendequeue sampai circular queue itu habis, kan kita di printf queue is empty. Nah, di sini akan menjelaskan fungsi if front sama dengan rear, atau nilai kedua itu sama, front sama rear-nya min 1, yaitu circular queue itu akan kosong. Else if front sama dengan size min 1, berarti frontnya itu kosong. Maksudnya front di sini yang di depan itu, misalkan dia size-nya sudah size, maksudnya itu dia sudah berada di indeks atau di nilai maksimumnya itu, dia akan berpindah ke indeks pertama, yaitu di indeks ke 0. Else-nya front plus plus. Nah, ini merupakan function yang digunakan untuk menampilkan elemen dalam circular queue tersebut. Nah, pertama ini ada if front sama dengan min 1, atau bisa min 1 ini berarti dia kosong frontnya. Langsung saja print queue is empty. Nah, lalu jika real lebih besar dari sama dengan frontnya, menggunakan fungsi ini untuk menampilkan elemen di dalam circular queue tersebut. Dan selain ini, akan menggunakan fungsi ini untuk menampilkan elemen di dalam circular queue tersebut. Nah, sekarang
Saya coba saja code programnya. Nah, misalkan sini kita sebut Q-nya itu 4. Jadi nilai maksimumnya itu 4. Misalkan kita masukkan 3 elemen. Dan kita NQ 10, 20, sama 30. Nah, oh ya, untuk memudahkan saya dalam menjelaskan, kalau di array itu kan elemen pertama, indeks pertama itu 0, misalnya 1, 2. Biar sesuai dengan PPT yang tadi, ini jadi 1, 2, sama 3 indeksnya. Oke, ini dia menampilkan, jadi ya sekarang ditampilkan di sini. Lalu, misalkan kita nih mau di queue dari circular queue tadi. Ini kan 2 kali nih kita nge-DQ. So, kita display jadi ya deleted value yaitu 10 sama 20 ini di DQ, indeks pertama sama indeks kedua ini di DQ. Jadi sekarang front itu yang awalnya tadi di indeks pertama dan rear itu di indeks ketiga, sekarang front sama rear di indeks ketiga. Yang ditampilkan di sini. Nah, misalkan kita ingin masukkan lagi, kita mau NQ lagi nih ke dalam circular queue-nya. Kita mau NQ 40, 50, sama 60. Bisa kita display, kita liatin. Jadi elemennya tuh sekarang 30, 40, 50, dan 60. Jadi untuk frontnya tuh tetap dia di 3, di indeks ketiga maksud saya. Dan lanjut nih di indeks keempat, bisu. Nah, ini balik lagi ke indeks pertama, bisu, dan rear itu di indeks kedua. Nah, misalkan nih, kalian kan pasti nanya kalau kita nambah lagi itu gimana? Nih, kalau kita NQ lagi, misalkan kita NQ 70, kita asal aja masukin 70, karena queue yang ini udah penuh, sudah terdapat 4 elemen, nah, atau 4 indeks itu sudah terisi dengan penuh, dia akan menampilkan queue is full, dan return 0. Nah, sekian dari penjelasan saya tentang circular queue. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih.